Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat mahasiswa, perkenalkan nama saya Adinda Aurelia Stiva, berasal dari program studi Administrasi Negara dari Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan saya berasal dari kelas 5B semester 5. Baiklah teman-teman mahasiswa, kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul tentang pengantar manajemen strategik. Halo sobat mahasiswa, di sini saya akan memberitahu mahasiswa semua tentang apa itu manajemen strategik. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu nih mahasiswa semua bahwa kita harus mengetahui apa itu manajemen terlebih dahulu. Manajemen adalah suatu ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif, efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang kedua, kita harus mengetahui apa itu strategik nih, teman-teman semua. Kenapa begitu ya? Karena dimanapun kita berada, instansi apapun yang kita dirikan, pasti kita membutuhkan strategik. Jadi, pengertian strategik adalah penentuan perencanaan para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan organisasi untuk mencapai jangka panjang dan penyusunan suatu cara untuk agar tercapainya suatu tujuan nih. Dan baik daripada itu, kita harus mengetahui apa dulu nih? Apa itu manajemen strategi? Manajemen strategi adalah proses perencanaan, implementasi, pengendalian, dan juga agar menentukan misi dan tujuan pada organisasi tersebut, dan juga berkaitan langsung dengan lingkungan eksternalnya nih. Baik mahasiswa semuanya, di sini saya akan membahas yang kedua, yaitu tentang manfaat manajemen strategi. Jadi mahasiswa semuanya, manfaat dari manajemen strategi ini terbagi dua. Yang pertama ada finansial, yang kedua ada non-finansial. Kita akan bahas dulu yang pertama, yaitu manfaat dari finansial. Yaitu ada tiga nih teman-teman semua. Yang pertama, adanya perbaikan signifikan dari dalam penjualan dan produktivitas tanpa adanya perencanaan. Yang kedua, kinerja keuangan yang baik dalam jangka panjang. Yang ketiga adalah dapat membuat keputusan di latar belakangi dengan adanya informasi yang akurat. Yang kedua, ada lagi yaitu manfaat non-finansial teman-teman semua. Jadi, yang pertama itu ada membantu organisasi menghindari kegagalan finansial. Yang kedua, meningkatkan kesadaran atas ancaman eksternal. Bahwa teman-teman tahu kita ada dua lingkungan, yaitu eksternal dan internal. Yang ketiga yaitu meningkatkan produktivitas karyawan. Yang keempat, mengurangi keengganan untuk perubahan nih teman-teman. Mahasiswa semua, kita tadi udah membahas nih tentang apa itu pengertian manajemen strategi, manfaat dari manajemen strategi, dan sekarang kita akan membahas tentang karakteristik manajemen strategi. Karakteristik manajemen strategi ini ada 4 nih. Yang pertama, manajemen strategi meningkatkan efektivitas organisasional. Yang kedua, manajemen strategi itu berorientasi ke arah jangka panjang, bukan jangka pendek nih teman-teman. Yang ketiga, organisasi selalu mempertahankan kinerja dan kondisi yang sedang dicapai nih teman-teman. Yang keempat juga manajemen strategi itu berkenan nih mengambil keputusan-keputusan manajemen puncak dan juga manajemen senior. Baiklah mahasiswa semua, di sini adalah yang keempat, yaitu adalah tahapan dari manajemen strategi. Tahapan manajemen strategi yang kita ketahui itu ada 3. Yang pertama, formulasi strategi. Yang kedua ada implementasi strategi. Yang ketiga ada evaluasi strategi. Kalau kita bahas tentang formulasi strategi itu, dia lebih mengembangkan nih visi dan misinya. Kalau misalnya kita bahas tentang implementasi strategi itu, di mana dia melaksanakan strategi dengan memobilisasikan pegawai dan manajer untuk menempatkan strategi tersebut. Kalau misalnya kita bahas tentang evaluasi strategi, pasti teman-teman sudah tahu kan kalau evaluasi strategi berarti udah akhir dari pembahasan atau akhir dari pendapat yang akan dievaluasi kembali. Di sini ini adalah kita harus meninjau ulang nih. Yang pertama, kita meninjau ulang faktor eksternal dan internalnya. Yang kedua, kita mengukur kinerja. Yang ketiga, kita harus melakukan tindakan yang sangat kolektif nih teman-teman semua.
Baiklah mahasiswa semua, tadi kita sudah membahas nih, ada pengertian, ada manfaat, karakteristik, tahapan, dan sekarang kita masuk yang kelima, yaitu faktor yang mempengaruhi dalam manajemen strategik. Berapa faktor ya kira-kira? Ada 5 faktor. Yang pertama ada tipe dan struktur organisasi. Yang kedua ada gaya manajerial. Yang ketiga adalah kompleksitas lingkungan eksternal. Yang keempat adalah kompleksitas proses produktivitas. Yang kelima yang terakhir yaitu adalah hakikat permasalahan yang akan dihadapi nih teman-teman. Baiklah teman-teman semua, kita masuk ke tahap akhir, yaitu adalah perbandingan manajemen strategi. Sebelum itu saya akan menyebutkan 8 komponen perbandingan. Kita bisa melihatnya dari tujuan, asumsi, filosofi, komitmen, bentuk, isi, waktu, dan penyusunan yang terakhir nih. Kita lihat pada zaman yang dulu itu, di dalam tujuan itu, yang dulu adalah memaksimalkan laba. Kalau sekarang itu lebih bertahan dan menangkap peluang yang ada nih teman-teman. Yang kedua kita pergi ke asumsi. Yang dulu itu adalah keberaturan dan tidak fleksibel. Sekarang fleksibel nih teman-teman. Yang ketiga ada filosofi. Kalau dulu itu adalah mengurangi spekulasi dan ketidakpastian. Kalau sekarang itu spekulasinya terencana dan berjalan seiring dengan ketidakpastian nih teman-teman. Yang keempat ada komitmen. Dulu itu menggunakan hasil akhir, kalau sekarang lebih ke proses perumusan nih. Yang kelima ada bentuk. Dulu itu kolektif, kalau sekarang lebih sederhana, padat, dan jelas. Terus kita yang keenam isi. Dulu itu menggunakan data kuantitatif dan juga hasil pemikiran. Kalau sekarang bisa kita lihat dia sama-sama menggunakan data kuantitatif, tapi yang bedanya di sini adalah mereka melakukan pendapat, penilaian, dan evaluasi. Itu sangat penting teman-teman. Setelah kita menengok pendapat apa yang ada, terus kita harus menilainya. Setelah menilainya kita harus mengadakan evaluasi nih. Yang ketujuh kita lihat dari waktu. Waktu itu ada jangka panjang nih yang dahulunya, kalau sekarang kita menggunakan jangka pendek saja. Yang ke-8 ada penyusunan. Kalau dulu perencanaan, kalau sekarang lebih eksekutif bersama perencanaan. Kalau dulu tuh dilakukan oleh bidang perencanaan aja, sekarang itu semua bidang terkait dalam perencanaan dan teman-teman. Baiklah teman-teman mahasiswa semua, baiklah akhirnya dari semua materi yang saya paparkan ini adalah hal yang sangat penting yang akan kita lakukan ketika nanti kita bekerja. Jadi demikianlah paparan saya mengenai pengantar manajemen strategik ini. Dapat kita simpulkan teman-teman bahwa manajemen strategik merupakan proses penting untuk membantu organisasi dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan juga strategik sangat efektif agar mampu mencapai tujuan jangka panjang. Semoga dari materi yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua, dan juga semoga apa yang saya sampaikan ini dapat dikembangkan kembali oleh teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman semua.